ini adalah armada yang akan saya naiki berbodi jet bus ya. Wah, ini Rosalia Indah kelas eksekutif plus. Seperti biasa teman-teman, ini adalah tiket saya. Bentuknya itu kertas gini ya. Kayaknya 2 lembar deh. Perjalanan kali ini kita mulai dari daerah Purworejo nih teman-teman. Tepatnya di Terminal Purworejo, Jawa Tengah. Di sini bus kita bakal menaikkan beberapa penumpang nih. Jadi bagi kalian yang mau keluar bus terlebih dahulu untuk beli minum atau ingin ke toilet, kalian bisa izin dulu ya sama bapak supir atau bapak kondekturnya, biar kalian nggak ditinggal di sini. Untuk okupansi penumpang dari Terminal Purworejo ini bisa dibilang cukup rame. Kalau nggak salah ada 5 orangan yang naik dari terminal ini. Wih, ya kalau di sore hari ini Terminal Purworejo cukup rame ya. Ada beberapa bus Murni Jaya yang akan diberangkatkan angkatan sore nanti. Kira-kira jam 3 atau jam setengah 4-an dari daerah Purworejo ini. Karena jam 2 siang bisa dibilang ini jam-jam nanggung ya. Ini jam setengah 3-an ya. Jam setengah 3-an tuh jam nanggung teman-teman. Jadi nggak terlalu ke jam siang, juga nggak terlalu ke sorean untuk menuju ke jam sore atau angkatan sore. Setelah menaikkan penumpang, bus kita langsung diberangkatkan kembali nih. Dan jangan lupa ya, bagi kalian yang mau turun jangan kelamaan. Cuaca hari ini terpantau masih cerah banget teman-teman. Dan menurutku ya, kalau misalnya kita lewat lintas selatan, terutama udah sampai di daerah Kebumen, terus juga Banyumasan, itu tuh vibes-nya beda deh. Mulai dari Purworejo ini tuh udah vibes-nya beda. Jadi Jogja ke barat sedikit aja itu vibes-nya udah beda banget. Entah kenapa ya, menurutku ini ada ketertarikan sendiri nggak sih? Bagi teman-teman yang biasa lewat daerah sini, kalian ngerasain gak sih kalau misalnya lewat lintas selatan, apalagi kalau lewat daerah Bandung ya, Jogja, terus Banyumasan, daerah Jawa Barat, itu tuh punya vibes-nya masing-masing. Jadi menurutku kalian kalau misalnya mau nyari pengalaman vibes yang berbeda-beda, oke banget sih naik bus ini. Atau kalau misalnya kalian naik kendaraan pribadi, kalian bisa lewat Jawa Barat bagian selatan juga. Kalian akan ngerasain perbedaan vibes-nya deh. Tapi semua vibes-nya itu nyaman, tapi entah kenapa gitu ada yang beda.
Baik teman-teman, ini bus kita lagi nyolar dulu. Ini pom bensinnya lokasinya ada di Kebumen teman-teman. Nah, jadi ketika ngisi bensin, kalian jangan menggunakan toilet yang ada di dalam bus ya, tapi kalian harus menggunakan toilet yang ada di pom bensin teman-teman. Karena kalau toilet di bus itu nggak ada penampungannya, jadi langsung turun ke jalan. Ya tadi Pak supir dan kenetnya juga bilang kalau misalnya silahkan ke kamar mandi atau ke manapun asal nggak jauh-jauh ya. Hehe. Di, di sini itu kurang lebih 10 menit dari perempatan arah Kebumen teman-teman. Tapi ini udah lewat kota Kebumen. Di samping bus kita ada bus eksekutif bus SHD juga. Ini ke arah Bogor, Jogja Bogor teman-teman. Sedangkan yang bus kita ini rutenya Merak Jogja. Iring-iringan sih. Dan jujur perjalanannya nggak ngebut teman-teman. Jadi lumayan bisa untuk dinikmati. Tapi kayaknya belum ini ya. Nggak tahu udah air suspensi atau belum sih. Kayaknya sih belum ya. Belum air suspensi. Jadinya agak kriat-kriat gitu teman-teman. Mantap. Cuaca terlihat cerah teman-teman, apalagi ini udah mau masuk ke maghrib, udah mau tambah sore, hari semakin gelap. Emang situasi di lintas selatan itu beda banget dengan kalau misalnya kalian lewat jalan tol ya. Kalau di lintas selatan kalian akan menemukan aktivitas warga yang sangat harmonis. Terus juga kalian bisa melihat kendaraan-kendaraan motor berlalu lalang. Pokoknya semuanya itu mengingatkan kita kepada zaman-zaman dulu sebelum adanya jalan tol lintas Jawa ini. Ya, apa ya? Mungkin ini bisa jadi suatu pengalaman bagi kalian yang selalu naik jalan tol via utara. Kayaknya kalian harus cobain via selatan tapi dengan kenyamanan yang gak kalah sama lintas utara deh. Pokoknya naik bus ini bisa jadi alternatif bagi kalian yang mau nyobain via selatan tapi kenyamanannya itu ya sama dengan teman-teman yang via utara. Selain itu juga kalau misalnya kita via selatan, pemandangan sawah itu udah bukan lagi hal yang aneh karena emang sepanjang perjalanan sampai ke Songgom itu kita bakal disediakan dengan pemandangan sawah. Tapi sayang sih ini udah mau gelap, jadinya kayaknya sawahnya nggak kelihatan lagi.
Baik teman-teman, perjalanan kita kali ini sudah tiba di rumah makan Taman Sari Rasa. Nah, lokasinya ini kayaknya ada di Cilacap teman-teman. Nanti pastinya kita bakal aku taruh di deskripsi ya, kira-kira posisi kita sekarang ada di mana. Karena tadi aku tidur, tiba-tiba dibangunin udah istirahat aja. Nah, ini bus kita. Dan di sana ternyata ada Menara Eiffel. Selain bus kita ada bus yang tadi teman-teman, itu yang Jogja Bogor ya, via selatan juga ada di sebelah sana parkirnya di dalam, sedangkan bus kita di luar. Nah, untuk makannya itu di dalam sana teman-teman. Di dalam sana kita makan, habis itu bakal naik ke bus lagi. Yuk sekarang kita makan dulu ya. Tapi bisa dibilang teman-teman di sini lumayan sepi ya. Kayaknya cuma selain Rosalia seharusnya ada bus lain sih. Tapi kali ini di malam hari ini cuma ada Rosalia aja. Nah, untuk fasilitasnya ya seperti biasa teman-teman ya. Selain makan, untuk makannya sebelah sini. Selain makan juga kalian bisa ke musola. Musolanya ada di depan sana. Tuh yang ada kubahnya. Terus untuk toilet sepertinya ada di dalam rumah makan teman-teman gitu. Yuk kita langsung aja makan. Oke teman-teman, untuk tempat makannya sendiri itu ada di sebelah sana ya. Kalian tinggal tukerin aja tiket kalian di sebelah sana tuh yang di bawah tulisan toilet. Terus kalian bisa tinggal ambil aja makannya di sana prasmanan. Untuk lauknya saya ngambil telur balado. Ada telur ceplok gitu teman-teman, tapi dibumbuin, sayur sop sama kerupuk. Di sana juga ada sayur kacang panjang sih, tapi saya cuma ambil sayur sopnya aja. Dan yang pasti ini yang harus yaitu teh hangat teman-teman. Seperti biasa ya, teh hangat pasti menyelamatkan kalian di kedinginan. Hehe. Ya begini teman-teman untuk makan kita di malam hari ini di rumah makan Taman Sari Rasa. Oke teman-teman, ini kita udah selesai makan ya. Dan bisa dibilang makanannya ternyata cukup enak dan berasa. Kadang kan suka minusnya kalau di perjalanan itu makanannya kurang berasa ya. Tapi kalau di rumah makan Taman Sari Rasa ini ternyata berasa dan enak. Hehe. Oh ya, kalau misalnya kalian ingin beli barang-barang keperluan atau cemilan itu bisa beli di sini. Jegrek. Nah, kalian bisa beli oleh-oleh maupun kayak minuman aqua. Itu tuh ada yang jual teman-teman. Untuk harganya sih aku kurang paham ya, karena aku nggak beli. Tapi seharusnya ya sesuai harga standar lah. Kayak misalnya aqua ya bisa 6.000, bisa 7.000 mungkin gitu sih. Nah, untuk toiletnya sendiri kalau misalnya kalian nggak mau lewat dalam, ternyata bisa lewat sini teman-teman. Ternyata ini bukan toilet, ini adalah kolam renang. Salah, sorry guys. Jadi toiletnya emang harus di dalam. Jadi ini ada di dalam teman-teman untuk toiletnya. Baik teman-teman, untuk bus yang kita naiki yaitu bus Rosalia Indah. Ini dengan balutan body jet bus ya. Bisa dibilang Rosalia Indah ini salah satu PO yang disiplin untuk urusan aksesoris
Jadi dia itu lebih cenderung ke polosan teman-teman. Dan kalau nggak salah emang ada aturannya sih, kalau misalnya bus Rosalia Indah itu tidak boleh diberikan aksesoris teman-teman. Nah ini baru masuk lagi. Ini ada Rosalia Indah juga, Eksekutif Plus teman-teman. Kurang lebih sama sih dengan bus yang kita naikin teman-teman untuk bus itu. Nah kita balik lagi. Jadi kalau di Rosin itu cenderung polosan ya. Jadi aku tuh emang juga lebih suka dengan bus-bus polosan, karena jadi kayak hasil karoserinya itu pure natural dari karoseri teman-teman, dibanding kalau misalnya ada pernak-perniknya. Nah ini kan kalau dilihat dari samping kiri kan terlihat rapi gitu kan, kayak elegan gitu. Nah ini salah satu yang aku suka kalau misalnya nggak ada pernak-perniknya. Dan dia pastinya di bagian topi atasnya juga bersih teman-teman. Jadi kita tetap bisa ngelihat ke depan, karena di beberapa bus kan topi atasnya itu ditutup ya. Kalau ditutup pakai stiker itu kadang penglihatan kita ke depan itu makin tertutup. Apalagi kan untuk jet bus ini topinya itu tergolong besar ya, besar dan rendah. Jadi pandangan kita ke depan itu semakin habis. Tapi kalau misalnya di bus ini topinya itu bersih teman-teman. Jadi aman banget dan nyaman juga. Mantap. Setelah 30 menit bus kita berhenti di rumah makan, akhirnya bus kita kembali diberangkatkan menuju ke Jakarta. Dari rumah makan kita akan menuju ke timur. Nanti setelah mohon maaf, maksudnya ke barat teman-teman. Kalau ke timur ya kita balik lagi ke Jogja. Ini kita langsung ke barat, terus nanti kita bakal belok ke utara, karena bus ini itu masuk tol Trans Jawa di daerah Songgom ya. Oh iya, bagi teman-teman yang nggak tahu Songgom itu ada di mana, itu ada di daerah Brebes kalau nggak salah, daerah Pejagan ya. Nah nanti untuk bus-bus yang mau menuju ke Jakarta maupun ke Jogja via selatan biasanya emang via Songgom. Jarang banget atau bisa dibilang nggak ada bus yang Jakarta Jogja itu via Bandung terus Garut Tasik, itu nggak ada teman-teman. Yang menjadi ikonik banget kalau misalnya kita lewat daerah sini, asalkan udah lewat daerah sini, lewat selatan ya, lewat selatan terus kirinya ada sungai, wah itu pasti lewat Songgom, udah sampai di Songgom gitu. Nah untuk daerah Songgom sendiri sekarang udah mulai rame, terus juga ada lampu jalannya. Kalau dulu itu bisa dibilang jalan yang dihindari kalau misalnya kalian menuju ke Jogja, karena emang sepi banget. Terus juga aku nggak tahu apakah rawan atau enggak, tapi setahuku daerah sini lumayan rawan kalau dulu. Kalau sekarang udah aman karena rame banget teman-teman. Bahkan 24 jam daerah ini bisa dibilang rame, lalu lalang bus-bus dan juga mobil-mobil yang melintasi daerah atau menuju ke Jogja, menuju ke Jakarta via Songgom ini. Begitu. Ini gerbang pintu masuk ke daerah Ngapak juga loh teman-teman. Karena nanti setelah ini kalian bisa menuju Purwokerto, bisa menuju Kebumen, Cilacap, dan lain-lainnya. Begitu.
Saat ini bus kita melintasi tol Trans Jawa nih teman-teman. Itu berarti sebentar lagi kita bakalan meninggalkan daerah Jawa Tengah. Karena masukin dari daerah Pejagan, jadinya tol di Jawa Tengah itu yang kita lewatin nggak banyak ya. Cuman Pejagan terus sampai ke Losari, abis itu udah deh. Kita bakal masuk di daerah Jawa Barat. Nah, aku udah nggak sabar banget sih. Ini pengen tahu kira-kira sampai di Jakarta itu jam berapa. Seharusnya sih kalau misalnya jam segini masih di daerah ini, sampai Jakarta mungkin bisa jam 3-an, bisa jam 2-an teman-teman. Jadi semoga aja perjalanannya itu nggak ada kendala ya. Biar nyampenya nggak kesiangan. Apalagi ini kan kita udah berangkatnya jam setengah 2 siang. Seharusnya nyampe di Jakarta itu ya jam 12, jam 2, jam 3 lah ya, yang amannya. Begitu. Wih, ini kita nikmatin aja dulu sebelum kita lanjut tidur. Ini aku baru aja kebangun dan ternyata bus kita lagi nyolar lagi untuk yang kedua kalinya. Ini lokasinya masih ada di tol Trans Jawa tapi udah masuk di daerah Jawa Barat nih. Aku kurang paham ini ada di daerah mana karena nggak ada petunjuk sama sekali. Ya udahlah, akhirnya aku nunggu aja dan aku juga nggak bisa turun karena ini lemes banget badanku. Kali ini kita ngenyolarnya barengan sama bus Sinar Jaya nih. Nah, aku kurang paham sih ini jurusan mana. Seharusnya kalau jam segini udah sampai daerah ini berarti seharusnya sih dari Jogja. Paling kalau nggak Jogja, Surabaya sih. Ya nggak jauh-jauh lah dari rute-rute itu. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Rosalia Indah baru aja tiba di rumah makan Rosin yang ada di Subang teman-teman. Ternyata 2 kali istirahat ya. Aku baru tahu juga kalau misalnya bus kita itu 2 kali istirahat. Sekarang itu jam mana nih? 1:06. Jam 1:06 kita udah ada di rumah makan Rosin Subang. Bisa dibilang untuk driver kedua itu pembawaannya cukup cukup suas ya. Jadi emang cepet juga sih dari yang pertama teman-teman. Nah sekarang untuk di rumah makan Rosin sendiri itu cukup rame. Dan kita lihat yuk keluar kira-kira ada bus apa aja ya. Nah, ini ada Avante. Ini Avante H8 teman-teman. Wow. Lagi-lagi aku belum pernah naik Avante. Seperti video-videoku sebelumnya, aku belum ada kesempatan naik Avante teman-teman. Jadi aku sangat pengen sih naik Avante. Kalau jet bus atau SR udah sering banget ya. Bahkan sekarang aku dapetnya jet bus lagi. Nah, by the way, di rumah makan Rosin ini tidak hanya rumah makan seperti biasa, jadi ada juga toilet. Untuk toiletnya ada di ujung sana, barengan sama musola teman-teman. Nah, kalau kalian melakukan pelayanan makan, lokasinya di sini ya. Selain itu juga di sini ada minimarket
yang bisa kalian gunakan kalau kalian ingin membeli sesuatu. Begitu teman-teman, kurang lebih di rumah makan Rosin Subang. Oke teman-teman, sekarang ini aku udah ada di rumah makan Rosin ya, seperti yang udah aku bilang, Rosin Subang. Dan aku pengen review sedikit sih tentang bus Rosalia Indah yang aku naiki ya. Aku entah emang semua bus yang ke arah Jakarta atau sekitarnya itu emang 2 kali istirahat, atau karena ini bus yang ke arah Merak jadinya 2 kali istirahat, aku juga kurang tahu. Tapi yang pasti berarti kita di perjalanan kali ini itu 2 kali istirahat ya, yaitu yang pertama di daerah Sampang Banyumas sebelum Cilacap, dan yang kedua itu di Rosin Subang. Untuk pelayanan dari Rosin sendiri, karena ini pelayanan di kelas terendahnya, jadi kita bisa dibilang aku tidak berekspek banyak, tapi ternyata luar biasa ya. Untuk kelas terendah di kelas eksekutif atau VIP dengan harga 200.000 kalian dapat armada yang eksekutif plus. Walaupun emang armadanya itu belum menggunakan per air suspension, tapi masih cukup nyaman dan cukup oke. Emang ada bunyi-bunyi kriet-kriet dikit ya, menurutku nggak masalah juga sih kalau kriet-kriet dikit. Kadang, tapi yang aku sayangkan ya, menurutku untuk waktu tempuhnya itu cukup memakan waktu ya. Dari Jogja itu jam setengah 2 pagi, setengah 2 pagi sorry guys, setengah 2 siang, tapi baru sampai di Subang itu jam 1 malam. Menurutku terlalu lama ya. Seharusnya sampai di Subang itu jam 12-an atau sebelumnya gitu loh. Aku berharapnya sih nyampe Jakarta udah jam 2, jam 3, tapi ternyata baru sampai di Subang jam segini. Ya nggak apa-apa, nggak beda jauh sih waktunya, dan semoga nanti perjalanannya lancar terus. Kalau untuk kenyamanan nggak perlu dipertanyakan lagi sih, Rosin salah satu yang terbaik juga. Walaupun di kelas terendah, tapi pelayanannya keren sih. Kalian bisa mendapatkan bantal, kursi yang nyaman, dan juga selimut. Ternyata selimutnya dibagiin pas harinya semakin gelap teman-teman. Jadi selimut itu nggak langsung ada, tapi pas malam baru dibagiin. Dan yang spesial lagi, selimutnya ternyata selalu baru ya. Aku juga baru tahu. Ya itulah pengalaman pertama aku teman-teman naik Rosalia Indah. Setelah kurang lebih 20-30 menit kita berhenti di rumah makan Rosin yang ada di daerah Subang, akhirnya bus kita kembali diberangkatkan menuju ke Jakarta nih. Setelah ini kita nggak bakal berhenti-berhenti lagi, jadi langsung menuju ke Jakarta. Ya mungkin ini 2 kali istirahat karena emang jurusannya itu menuju ke Merak. Karena dari Jakarta ke Merak itu masih 2,5 jam sampai 3 jaman, 2-3 jaman. Jadi wajar sih kalau misalnya masih ada istirahat lagi di rumah makan Rosin Subang ini. Woi, ini bisa jadi referensi juga ya bagi kalian yang ingin banyak istirahatnya. Kayaknya bus ini bisa jadi pilihan karena 2 kali ya istirahatnya.
Baik teman-teman, perjalanan kita sudah tiba di Terminal Kalideres. Dan di pagi hari ini bisa dibilang Terminal Kalideres cukup ramai ya. Sekarang kita udah tiba di Jakarta nih teman-teman. Terima kasih banyak banget untuk kalian yang udah menonton video ini dari part pertama hingga ke part kedua ini. Semoga video ini bisa bermanfaat juga ya untuk kalian. Bagi teman-teman yang belum menonton videoku, boleh nih untuk ditonton lagi videoku ada di beranda. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe juga ya, biar kalian gak ketinggalan dari video-video baruku yang lainnya. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya ya.